warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pemirsa Warta Thoriqoh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu Jatman atau Jam'iyah Ahli Thoriqoh Al-Muktabaroh An-Nadiyah. Di sini kita ditemani oleh ahlinya, beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Masyhudi MAG selaku Sekretaris Jenderal Jatman. Beliau alhamdulillah walaupun di sela-sela waktunya yang sibuk menyempatkan kepada Warta Thoriqoh untuk bisa bertemu dan juga berbagi ilmunya bersama kita. Assalamualaikum Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Yai, sering kita jumpai di dalam masyarakat ataupun kata-kata yang kita sering dengar yaitu Jatman, tetapi belum banyak yang mengetahui tentang apa itu Jatman. Kita mohonkan kepada Bapak Kiai untuk penjelasannya tentang apa itu Jatman. Monggo. Terima kasih para pemirsa Warta Thoriqoh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman yang hadir di studio. Rahimahumullah wa sadaqallahu wa radhiyallahu barakatuh. Jatman yang kalau kita dan kita panjangkan jadi Jam'iyah Thoriqoh Al-Muktabaroh An-Nadiyah, merupakan organisasi atau jam'iyah bagi pemeluk atau penganut Thoriqoh yang berada di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Thoriqoh Al-Muktabaroh An-Nadiyah merupakan jam'iyah yang didirikan oleh para salafus sholih dalam rangka untuk mengawal para pemeluk Thoriqoh agar betul-betul terjaga Thoriqoh-Thoriqohannya dalam rangka tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Jam'iyah Thoriqoh Al-Muktabaroh An-Nadiyah merupakan salah satu dari badan otonom Nahdlatul Ulama. Ya, seperti itu. Terus begini Pak, ada beberapa Thoriqoh yang masuk di Jatman. Tentunya apa saja Thoriqoh? Baik, atas pertanyaannya, mungkin saya boleh minum dulu ya? Boleh, silakan. Ya. Seger sekali, alhamdulillah. Bahwa Jam'iyah Thoriqoh Al-Muktabaroh An-Nadiyah mewadahi 43 Thoriqoh yang ada di Indonesia ini. Ini berdasarkan hasil muktamar di Semarang. Itu di Indonesia. Kalau secara utuh dari berbagai belahan dunia, maka ada 300 lebih macam Thoriqoh. Tetapi dari ini Jam'iyah Thoriqoh Al-Muktabaroh An-Nadiyah sebagai badan otonom hendak melakukan upaya penyatuan dari Thoriqoh yang jumlahnya 43 tersebut. Ya, mulai dari Thoriqoh yang kita kenal, ada Thoriqoh Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah, kemudian Thoriqoh yang lain, itu semua dalam rangka menyatukan Thoriqoh yang ada di Indonesia. Dan di Indonesia satu-satunya negara yang mampu menyatukan Thoriqoh jumlahnya 43 tersebut. Ini bukan hal yang mudah, karena di Suriah misalnya ada di sana menyatukan 10 Thoriqoh saja sudah kalah kabur. Nah, di Indonesia ini 43 macam Thoriqoh. Ini kalau bukan karena istihad para aulia illah memang sungguh sulit. Maka kita berbangga
kita bersyukur sekaligus kita rawat thariqah yang masuk di dalam Jamiah Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah. Bisa jadi nanti pada perkembangannya akan bertambah, tetapi itu memang melakukan atau ada semacam filterisasi untuk masuk ke dalam Jamiah Thariqah Al-Mu'tabar dan dispesifikasi menjadi melalui An-Nahdiyah. Tentunya dari jawaban Pak Yai tadi, ada banyak sekali thariqah, dan dari Jatman ini menyaring ada 43 di Indonesia. Tentunya siapa yang bisa menentukan ataupun bagaimana prosedur untuk masuk di dalam jajaran ataupun thariqah dalam 43 tersebut, masuknya bagaimana ke Jatman itu? Baik, ini satu pertanyaan cerdas buat kita sekalian, bahwasanya satu thariqah untuk bisa dikatakan atau masuk di dalam thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah ini ditentukan oleh Majelis Iftah, satu majelis yang ada di dalam Jamiah Thariqah Al-Mu'tabar di setiap idarah, baik idarah aliyah tingkat pusat, idarah wusta tingkat provinsi, idarah syu'biyah tingkat kabupaten, idarah husniyah tingkat kecamatan, bahkan sampai idarah sa'afiyah tingkat desa atau kelurahan. Ini prosedurnya ditetapkan oleh Majelis Iftah. Namun untuk bisa masuk prosedur itu atau bisa ditentukan suatu thariqah yang mu'tabar itu tentu ada prosedur yang harus dilalui juga, yaitu dengan cara mengajukan thariqah yang akan dinilai atau akan dianalisis oleh Majelis Iftah tersebut. Jadi mengajukan, kemudian Majelis Iftah yang meneliti apakah itu mu'tabar atau tidak. Baik ajarannya maupun para mursyid, para muqaddamnya, para badannya, khalifahnya, itu semuanya diteliti. Itu oleh salah satu majelis namanya Majelis Iftah. Nah, Majelis Iftah itu salah satu struktur komponen di dalam Jamiah Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, karena di samping Majelis Iftah itu juga ada namanya Ifadiyah. Di sana ada Rais, kemudian ada jajaran Khatib, kemudian ada Imboiyah yang melaksanakan, ada jajaran mudir, ada jajaran sekretaris, ada Aminus Sunduk, dan ditopang dengan Imdadiyah, lajna yang ada. Demikian. Terima kasih untuk jawabannya. Tentunya tadi seperti Pak Yai bilang, di dalam Jatman atau thariqah tentu ada guru yang sering kita sebut sebagai mursyid. Dari penjelasan Pak Yai, mursyid tersebut apa itu mursyid, Pak Yai? Terima kasih. Mohon maaf ini karena tadi ngos-ngosan di perjalanan minum lagi ya. Oh, boleh ya? Ya, silakan. Kok enggak minum? Saya Para pemirsa warta thariqah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memasyarakatkan thariqah dan menthariqahkan masyarakat, maka di sana ada yang namanya mursyid, atau di dalam itu sebutan bagi selain tijaniyah. Kalau tijaniyah ada namanya muqaddam, ada badal, juga ada khalifah, juga ada murid. Nah, itu semua ada syarat-syaratnya. Syarat mursyid sebagaimana yang kita bisa temukan di dalam kitab Jami'ul Usul Aulia. Pertama, bahwa mursyid hendaknya harus memiliki tabiat yang baik. Jadi syarat mursyid memiliki tabiat yang baik, artinya yang sesuai dengan prosedur syariat. Yang baik itu baik menurut syariat, baik menurut agama. Kita tahu bahwasanya al-insan madanyun biqobi, manusia itu berkembang sesuai dengan tabiatnya. Nah, tabiat mursyid itu adalah tabiat yang baik. Yang kedua, mursyid hendaknya memiliki keilmuan yang sempurna dan baik.
keilmuan yang sebut adalah keilmuan yang mumpuni, keilmuan keagama, ya, ulumus syar'iyah utamanya, ulumus sufiyah juga, kemudian ilmu-ilmu yang lain. Kemudian mursyid juga harus memiliki niat dan cita-cita yang luhur. Bagaimana mungkin seorang mursyid akan membimbing murid-muridnya kalau tidak memiliki niat dan cita-cita yang luhur? Cita-cita yang luhur bisa dibangun dalam rangka untuk bagaimana mengarungi kehidupan ini sampai kehidupan di akhirat nanti. Itu sebabnya tanggung jawab mursyid itu sebenarnya berat sekali karena dunia sampai akhirat. Kemudian syarat berikutnya adalah mursyid hendaknya memiliki perangai yang menyenangkan. Seorang mursyid itu betapapun dalam kondisi yang sangat memotorat, yang sangat-sangat terpojok, yang sangat-sangat marah, hendaknya memberikan, mencerminkan satu cerminan yang menyenangkan pada muridnya. Kemudian mursyid juga harus memiliki ainul basirah, ya, pandangan hati, bukan hanya pandangan mata, tetapi pandangan hati. Jadi seorang mursyid menilai semua problem dari muridnya itu dengan ainul basirah, juga ainul mata kepala dengan mata hati. Itu ada pertimbangan tersendiri memang buat mursyid. Kalau kita lebih lanjut, kita tilik juga di dalam kitab Jami'ul Usul Al-Awliya, di sana dituliskan dengan yushtaratu fil mursyid ayyakuna aliman bima yahtaj ilaihi muridun minal fiqh wa qaidit tauhid biqadri ma yuzilu bisyubhah allati taqridu lil murid fil bidayah. Jadi seorang mursyid hendaknya dia ada alim terhadap apa yang dibutuhkan oleh murid, ya. Mungkin murid ketika awal-awal dia mengalami ada keraguan, nah mursyid meyakini itu semua. Wa ayyakuna aliman bikamalatil qulub, ya, wa adabiha wa afatin nufus wa amradiha wa kayfiyati hifdzi sihhatiha wa i'tidaliha. Seorang mursyid juga dituntut di samping alim memiliki tata krama, sopan santun, etika, ya, yang bisa menjadikan muridnya itu memiliki jiwa dan adab yang baik serta merawatnya sampai kapanpun, ya. Dan samping juga ditegaskan bahwasanya ayyakuna raufan rahiban bil muslimin, ya, khususan bil muridin. Seorang mursyid dituntut memiliki jiwa yang rahim, ya. Rahim itu welas asih kepada umat Islam, khususnya pada murid. Betapapun ketika murid itu membutuhkan atau ada problem, sampai kepada ketika murid itu menghadapi sakaratul maut, ini seorang mursyid bisa mendampinginya dengan bagaimana menuntun dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi memang tanggung jawab mursyid betul-betul berat tapi mulia, karena di samping itu juga sebagai juru nasihat, ayyakun nasihon lahum, ya, memberikan nasihat pada para muridnya. Humul ladin yang dzul ummah wa ainir rahmah. Mursyid itu mereka yang memandang semua problem umat, semua problem muridnya, muhibbinnya dengan ba'inir rahmah yang menyenangkan. Ini semua bisa dilihat di dalam kitab Jami'ul Usul Awliya, Sohifah 162. Terima kasih. Tentunya dengan jawaban-jawaban tadi kita lebih mengetahui tentang apa itu jatman, apa itu mursyid. Dan di sini tentunya kita ada pertanyaan baru, Pak Yai, tentang jatman dan juga mursyid. Legalitas mursyid di dalam jatman itu seperti apa? Baik, seorang mursyid bukan hanya pengakuan bilisan, tetapi harus dibuktikan dengan bukti fisik. Seorang mursyid ketika dia melakukan pengakuannya sebagai mursyid, maka harus dibuktikan dengan tertulis dari mursyid sebelumnya atau muqaddam sebelumnya, atau dia sebagai khalifah atau badal sebelumnya, ya. Ini harus tertulis. Kalau tidak tertulis, maka paling tidak ada yang menyaksikan, ya. Ada orang yang masih dia adalah mursyid atau diamarati sebagai mursyid, itu sudah mursyid, ditulis sebagai muqaddam
oleh para pendahulunya. Gitu. Tentunya setelah memiliki persyaratan-persyaratan tadi, karena seorang mursyid menunjuk mursyid sebagai generasi penerusnya itu tidak sembarangan, menggunakan ainul basir juga ainul mata kepala dan mata hati. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Tentunya pertanyaan yang terakhir. Di sini kami semua ingin mengetahui bagaimana kontribusi Jatman terhadap bangsa dan negara ini. Seperti apa? Para pemirsa Warta Thariqoh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan yang baik juga karena warga Thariqoh ini bukan hanya pandai memutar tasbih, ya, pandai berzikir, tetapi bisa mengimplementasikan nilai luhur ketorikohannya dalam berpartisipasi kepada kemajuan bangsa dan negara. Dan itulah sebenarnya yang ditunggu dan yang paling tepat oleh negara ini untuk diajak membangun warga torikoh. Oleh karena bangunan yang telah diciptakan adalah bangunan bukan hanya jasmani tetapi rohani. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, dan sungguh nestapa orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Nah, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang ragam, yang plural. Tetapi perlu diingat bahwasanya warga Thariqoh yang ada di bumi Nusantara, negeri tercinta ini siap berpartisipasi dengan bersama dengan komunitas dan komponen bangsa yang lain, karena memang mereka sudah ditempa baik jiwa maupun raganya, zahir maupun batinnya. Oke, terima kasih. Tentunya pemirsa Warta Thariqoh, dengan beberapa pertanyaan tadi, tentunya kita lebih mengetahui tentang apa itu Jatman, terus juga apa itu mursyid, dan yang lain-lainnya. Semoga dengan jawaban-jawaban tadi kita mendapatkan ilmu-ilmu baru. Boleh saya berpesan ya? Ya, mungkin. Ya. Ya, sebelum kita mengakhiri di pertemuan hari ini, ada mungkin pesan ataupun kesan bagi Pak Kiai buat para kader-kader muda Thariqoh. Adakah pesan ataupun yang lainnya biar lebih semangat lagi untuk berthariqoh, kader-kader muda di Thariqoh ataupun Jatman? Terima kasih MC yang murah senyum. Saya lanjutkan. Saya ingin memberikan pesan kepada penganut Thariqoh yang tergabung di dalam Jamiah Thariqoh Mu'tabar Al-Mu'tiyah. Beserta saya kegiatannya di sana ada Muslim Pertotolah, ada mahasiswa Thariqoh Al-Mu'tabar Al-Mu'tiyah. Para pemirsa warga Thariqoh, Warta Thariqoh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ingin berpesan, mari kita masyarakatkan Thariqoh dan Thariqohkan masyarakat. Karena dengan Thariqoh, insya Allah kita akan menjadi insan yang mulia, insan yang selamat dunia wa ukhra. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita yakin bahwa mursyid kita, muqaddam kita, para badal, para khalifah adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pencerahan Buddha atau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang mendapatkan pendidikan itu. Marilah kita sebagai warga Thariqoh mengutamakan, mengedepankan adab, sopan santun dalam setiap perilaku, dan hormati para mursyid kita, muqaddam, khalifah badal. Karena dengan itu kita akan mendapatkan kucuran barokah. Lebih dari itu kita akan mendapatkan hikmah. Bukankah kita tahu bahwasanya, kalau saya boleh menyitir salah satu hadis yang dikutip juga oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya halaman 5,
al-hikmatu tazidu syarifu syarafan wa tarfa'ul mamluk madarikal muluk aw majaisal muluk. Jadi hikmah itu bila sudah kita pegang, kita dapatkan, maka bisa mendapatkan, mendudukan tempatnya para bila dia orang yang mulia, dengan hikmah itu dia semakin mulia. Bila kebetulan dia sebagai budak, maka dia akan menduduki tempatnya para raja. Itulah hikmah. Nah, oleh karena itu mari kita hormati, kita khidmah pada mursyid, qodam, khalifah pada kita. Mudah-mudahan dengan itu kita akan mendapatkan kucuran barokahnya. Lebih dari itu, kita suatu saat kita sakaratul maut dituntun oleh para mursyid kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya, suatu kalimat yang mendatangkan keselamatan kita, sa'adatul darain, selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf bila agak panjang pesan saya, dan saya kira tidak panjang karena Muqaddimah Ibnu Khaldun itu 8 jilid. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman boleh? Boleh? Enggak corona ya? Tidak corona. Ya, alhamdulillah hirobbil alamin. Tentunya dari pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Masyhudi MAG selaku Sekjen Jatman, kita selaku kader-kader Thorekoh muda harus lebih semangat lagi tentunya dalam bertorekoh dan juga untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara ini, ya. Yang kita harapkan tentunya bersama-sama sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama, bahwa Jatman ataupun Warta Thorekoh menginginkan memasyarakatkan Thorekoh dan mentorekohkan masyarakat, ya. Tentunya dari kami seperti itu saja. Barangkali dalam kami penyampaian kurang berkenan ataupun banyak kata-kata yang kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.